bersama Gusti Juneo Channel. Pada kesempatan ini saya akan bahas materi terkait dengan bea meterai atau pajak dokumen. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti pembahasan saya berikut ini. Bea meterai, dasar hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Pertama, latar belakang, mewujudkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan tata kelola bea meterai. Yang kedua, tujuan, memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik, keberpihakan pada masyarakat luas dan pelaku UMKM, meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas. Pengertian bea meterai, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Bea Meterai. Bea meterai adalah pajak atas dokumen. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Bea Meterai, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Objek bea meterai, Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Bea Meterai, terdiri dari surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, akta notaris beserta grosi, salinan dan kutipannya, akta PPAT beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun, dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang, minutes risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosi risalah lelang. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang dan pengakuan bahwa uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Itu diatur di Pasal 3 Ayat 2 huruf G Undang-Undang Bea Meterai. Bukan objek bea meterai, Pasal 7 Undang-Undang Bea Meterai. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kwitansi untuk semua jenis pajak, dan untuk pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Masih terkait bukan objek bea meterai, Pasal 7 Undang-Undang Bea Meterai. Surat gadai, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Dokumen yang terbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Tarif bea meterai, Pasal 5 Undang-Undang Bea Meterai. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai bea meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000, itu mulai berlaku 1 Januari 2021. Tarif tersebut dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk meterai lama, apakah masih berlaku? Meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa masih dapat digunakan sampai 31 Desember 2021. Meterai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran bea meterai dapat digunakan dengan nilai total meterai tempel paling sedikit Rp9.000. Saat terutang bea meterai, Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Dokumen diajukan ke pengadilan. Dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Pihak yang terutang, Pasal 9 Undang-Undang Bea Meterai. Dokumen yang dibuat sepihak, bea meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen.
dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea meterai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Pemungut bea meterai, pasal 10 sampai 11 Undang-Undang Bea Meterai. Kewajiban pemungut bea meterai: memungut bea meterai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang, menyetorkan bea meterai ke kas negara, melaporkan pemungutan dan penyetoran bea meterai ke Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pemungutan dan tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan bea meterai diatur dalam Peraturan Menteri. Selanjutnya, pemeteraian kemudian. Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang bayar, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Kita masuk ke materi terkait dengan sanksi. Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Bea Meterai. Pemungut bea meterai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan atau penyetoran diterbitkan SKP untuk menagih bea meterai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari bea meterai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor. Pasal 17 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Bea Meterai. Bea meterai yang wajib dibayar melalui pemeteraian kemudian atas dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sebesar bea meterai yang terutang, ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari bea meterai yang terutang. Terus sanksi selanjutnya yaitu sanksi pidana. Diatur di pasal 24 Undang-Undang Bea Meterai. Menyatakan setiap orang yang meniru atau memalsu bea meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak dipalsu atau sah, atau membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat meterai elektronik dan meterai dalam bentuk lain secara melawan hukum, dipidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Terima kasih.